البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Thaharah bab al-wudu. Disebutkan pada pertemuan terakhir tentang tata cara wudu. Kemudian juga tentang mengusap ya kepala, demikian juga telinga. Nanti akan diulangi lagi oleh Ibnu Hajar pembahasan ini. Demikian juga untuk menyempurnakan wudu, menyala-nyala asabi jari jemari. Ya demikian. Demikian juga istinsyaq, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, istinsar adalah wajib. Demikian juga berkumur-kumur ya adalah wajib. Demikian juga ya untuk kemudian kalau di situ ada sesuatu yang menutupi kulit kita dari cat dan sebagainya untuk dihilangkan ya demikian. Apakah harus kemudian menggosok-gosok ya seperti tangan dan sebagainya? Disebutkan tidak, sunnah saja. Yang penting air itu mengenai bagian yang dia itu hendaknya dikenai di situ air. Ya demikian. Yang harus dia itu dicuci, maka harus terkena air. Tidak disyaratkan untuk kemudian digosok-gosok. Kemudian berikutnya hadis ya masih di bab tentang wudu. Hadis yang ke-9. Ya, dan dia itu adalah hadis yang ke-37 dari buku ini. Wan Utsman radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini ya diperselisihkan. Ya sebagian mengatakan dhaif karena di situ ada Amir bin Syaqiq. Ya, jadi ini adalah dhaif. Tapi ulama di situ ada penguat seperti hadis Abu Umamah ya radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Demikian juga yang lainnya. Walaupun di situ ada rawi Abu Ghalib dhaif, tapi bisa menguatkan jalan yang dibawakan oleh Ibnu Hajar ini. Ya demikian. Jadi hadisnya ulama adalah hasan. Tentang masalah seseorang untuk menyela-nyela lehyah, yaitu jenggotnya. Dan disebutkan oleh Imam As-Sunani di Subul Salam biografi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, punyanya adalah Abu Abdillah Utsman bin Affan Al-Umawi Al-Qurashi, salah seorang dari Khulafa Ar-Rasyidin, salah seorang dari 10 orang yang dikabarkan masuk dalam surga. Aslama bi awal Islam, masuk Islam di awal-awal Islam, ketika Nabi masih di Mekah. Sebutkan beliau masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga pernah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, bahkan 2 kali. Kemudian tazawwaja bintai Nabi, menikah dengan 2 anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Pertama menikah dengan Ruqayyah. Ya, Ruqayyah awalan, tsumma lamma tuwfiyat. Kemudian setelah meninggal Ruqayyah binti Rasulullah ini, ya, sawajahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Kulsum. Nabi menikahkannya dengan anak Nabi berikutnya, yaitu Ummu Kulsum. Jadi keduanya tidak mempunyai keturunan. Ya, disebutkan demikian, yakni yang sampai mempunyai keturunan berikutnya. Kemudian beliau ditunjuk sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau meninggal, ya dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Dan umurnya disebutkan ketika meninggal 82 tahun. Disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihyatahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyela lihyahnya, yaitu jenggotnya, fil wudu, di dalam wudu. Ya, akhrajahu Tirmidzi, mengeluarkannya Imam Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Khuzaimah, mensahihkannya Ibnu Khuzaimah. Hadis ini ya, ini kalau hadis ini adalah sahih dan insyaallah itu adalah hasan, maka disunahkan seorang ya untuk
menyela-nyela jenggotnya. Ya, disebutkan apabila jenggotnya itu adalah dalam keadaan tebal, maka cukup disela-sela sebagaimana di sini. Tetapi kalau kemudian jenggotnya tipis, maka untuk hendaknya apa? Memasukkan air, ya, ini diusap. Yang disebutkan di sini ucapan Imam Nawawi rahimahullah, ya, jenggot ada dua, alihnya al-kasifah, jenggot yang dia itu tebal. Dikatakan bagaimana kasifah itu? Yang disebutkan ana man satara al-bashara anin nadir fi majlisi takhatub, dinamakan jenggot itu lebat apabila apa? Menutupi kulit dari orang yang melihat ketika bercakap-cakap. Ini sampai tidak kelihatan kulitnya karena jenggotnya sangat tebal sekali. Itu makna tebal. Ya, demikian. Kalau dia itu adalah jenggotnya yang ini tebal, wajib bagi dia ghusla dhahiriha. Bisa ditulis yaitu wajib untuk kemudian apa? Mencuci dhahir yang tampak. Mencuci gitu aja. Ya, mengusap itu aja. Ya, demikian. Bila tidak ada perselisihan. Wala yajib ghusla batinnya. Tidak wajib untuk mencuci batin bagian dalamnya. Paham? Ya, ini kalau jenggotnya tebal demikian cukup. Ya, untuk kemudian di sela-sela ini diusap, dicuci demikian. Wala masyarakat tahu demikian juga kulit yang ada di bawahnya tidak. Ini mazhab yang benar. Ya, selesai. Ini kalau kemudian jenggotnya adalah apa? Dalam keadaan apa? Tebal. Kemudian disebutkan ini ketika apa? Wajib ketika mandi dan disukai ketika apa? Berwudu. Ya, demikian disebutkan. Kemudian kalau lehernya khafifah, jenggotnya sedikit saja, kalau tidak ada jenggotnya ya wajib kemudian apa? Mencuci wajah, kan demikian. Tapi kalau kemudian jenggotnya ini adalah tipis, ini berarti kembalikan yang tadi. Yajibu ghusla lihyah al-khafifah wal basyarah tataha. Wajib mencuci jenggot yang tipis itu, ya, dan kulit yang di bawahnya. Selesai. Ya, itu. Kalau tipis demikian. Ya, dengan mungkin meletakkan air di telapak tangan umpamanya, kemudian ditempelkan ke kulitnya itu. Kan demikian. Mudah. Tapi kalau dia itu tebal, bagaimana? Cukup dhahir yang tampak saja, dikasih air demikian. Selesai. Ya, demikian. Berikutnya qala rahimahullah taala di nomor 10, wa Abdullah bin Zaid, dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, ya, di sini sahih. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddin. Beliau didatangkan sulusai 2/3 mud. Ya. 1 mud itu adalah berapa? 1 mud itu 2 genggaman tangan. Ya, berarti seperti satu cangkir sekitar itu. Ini 2/3-nya. Jumlahnya tidak banyak. Atau berarti kalau 1 gayung, 2/3 gayung yang biasa kita untuk kemudian mandi itu, gayung itu. Ini 2/3-nya. Dan disebutkan oleh Imam Sunani, ini adalah paling sedikitnya yang disebutkan air yang digunakan oleh Nabi SAW. Ya, demikian. Disebutkan oleh Imam Sunani, disebut salam juga. Fasul samud 2/3 mud ini, jadi 2/3 dari 1 gayung itu. Jadi 1 gayung itu tidak penuh. Aqallu marwi annahu tawaddu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling sedikitnya yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengannya. Itu. Jadi Nabi berwudu dari hadis yang ada paling sedikitnya itu adalah 2/3 gayung. Nah, sekitar itu. Beliau didatangkan dengan 2/3 mud, fajala yadlugu diraihi, maka beliau pun menggosok-gosok diraihi. Dira' apa? Hastanya, itu yang di bawah siku itu. Ya, sampai ke telapak tangan. Beliau menggosoknya. Akhrajahu Ahmad wa Sahawi Ibnu Khuzaimah. Mengeluarkannya Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Di sini sahih. Ya, demikian. Di sini menunjukkan apa? Nabi berwudu demikian. Ya. Jadi kalau bisa kita jangan kurang dari situ.
Ya. Adapun jangan sampai juga berboros-borosan dalam hal air. Karena demikian. Kalau kita bisa berusaha seperti Nabi satu gayung ketika berwudu bagus. Dan itu mencukupi, tidak ada keraguan. Sebagian mungkin wah cuma sedikit nggak sah, tidak, itu sah. Bahkan Nabi berwudu demikian. Kemudian juga disebutkan bagaimana hukum menggosok, karena di sini menunjukkan Nabi menggosok tangannya, yakni hastanya. Ya disebutkan bahwa hukumnya adalah sunnah saja. Semua Imam Nawawi rahimahullah sepakat, jumhur ulama ya cukup ya untuk dia itu mencuci bagian wudhu dia. Dan mencuci itu cukup dengan apa? Mengalirnya air di bagian tubuh yang dia itu bagian-bagian wudhu. Ya cukup untuk kemudian mengalirkan saja. Tidak disyaratkan oleh starit adalah tidak mensyaratkan apa? Untuk menggosok. Tidak syarat menggosok. Ini perbuatan Nabi, tapi tidak disyaratkan untuk kemudian menggosok. Ya, disukai untuk kemudian menggosok, tapi tidak disyaratkan. Yang penting air itu mengalir di bagian yang wajib untuk terkena air. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-11 ya di bab ini. Wa anu masih di Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya disebutkan tentang hadis ini adalah dhaif. Ya, adalah dhaif dan itu adalah syadz. Ulama demikian. Kenapa? Karena disebutkan bahwa di situ Ibnu Ma'ruf, demikian juga Ibnu Sa'id Al-Aili, demikian juga Abu Thahir yang meriwayatkan ya dengan tidak ada tambahan ini yang nanti akan disebutkan. Yaitu apa? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil untuk telinganya itu air yang bukan air dari apa yang ada ketika dia mengusap rambut. Jadi mengambil air lagi ketika mengusap kedua telinganya. Nah, ini adalah hadisnya adalah syadz. Karena Ibnu Ma'ruf, demikian juga Ibnu Sa'id, demikian juga Abu Thahir, demikian juga mengikuti yang lain Hajjaj bin Ibrahim. Ya, demikian juga Ibnu Wahab. Ya, demikian juga yang lainnya menyelisihi ya rawi yang dia itu syadz. Ya, demikian. Sehingga dihukumi itu adalah syadz atau nyeleneh. Ini Aisam bin Kharijah, Ibnu Muqlas, demikian juga Harmalah bin Yahya menyelisih orang-orang yang lebih kuat. Ya, demikian. Apa itu hadisnya? Ini dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu juga. Anahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunaihi. Ya, hadisnya inilah yang dipakai oleh orang-orang Indonesia Syafi'iyah. Paham? Inilah hadisnya. Tapi ulama dihukumi dengan syadz tadi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sungguhnya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunaihi. Beliau mengambil untuk kedua telinganya itu ma'a ghairil ma', air selain dari air alladzi akhadahu, yang beliau mengambilnya li ra'si, untuk kepalanya. Jadi mengusap kepala, setelah itu mengambil air lagi. Paham? Kemudian baru mengusap telinga. Itulah yang sering kita perhatikan. Jadi untuk kepala mereka biasa mengusap tiga kali ubun-ubunnya kan itu. Kemudian mengambil air lagi, kemudian mengusap telinganya. Itu kan kita perhatikan. Inilah dalilnya. Ya, inilah dalilnya. Akhrajahu Al-Baihaqi. Mengeluarkannya Imam Al-Baihaqi. Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang tidak mahfuz, tidak terjaga. Wa huwa inda Muslim, dan dia di sisi Imam Muslim min hadzal wajh, dari sisi ini dari jalan yang sama yang disebutkan oleh Imam Baihaqi juga. Ya, dilafaz dengan lafaz apa? Inilah yang kita pakai. Wa masaha bi ra'sihi, beliau mengusap kepalanya bima'in, dengan air ghairi fadl yadayhi, selain dari sisa dari tangannya. Jadi mencuci tangan selesai kan gitu. Setelah itu ambil air lagi untuk apa? Untuk kepala. Ya, demikian. Lalu bagaimana? Ya, setelah kepala kemudian apa? Telinga selanjutnya, tidak mengambil air yang baru. Ya, demikian. Jadi dalam riwayat Imam Muslim yaitu apa? Nabi mengusap kepalanya dengan air selain dari air sisa dari tangan, kan gitu. Itu riwayat yang terjaga, bukan lafaz tadi disebutkan. Ya, inilah. Dari sinilah beliau kemudian mengatakan Ibnu Hajar bahwa mahfuz inilah yang terjaga, lafaz inilah yang terjaga. Disebutkan tentang permasalahan ini
ya tentang mengambil air yang baru untuk telinga, itu bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi itu pendapat jumhur. Paham? Beliau mengatakan menurut Imam Nawawi jumhur ulama berpendapat ya bahwa untuk telinga mengambil air lagi. Nah, demikian. Bahkan beliau mengatakan di pendapat Imam Malik, Syafi'i, demikian juga Ahmad. Ya, menyelisihinya Abu Hanifah, kemudian Ats-Tsauri dan sebagainya. Tapi ulama ya Ibnu Mundzir beliau mengatakan di Ausat ya tidak ada kabar yang menunjukkan ya tentang sifat bahwa Nabi mengambil air yang baru untuk telinga. Ya. Jadi yang benar bagaimana? Untuk telinga airnya adalah air yang yaitu dari kepala. Dan itu pendapat Syalbani, demikian juga Syekh Muqbil Ibnu Utsaimin, dan insya Allah itu yang rajih. Ya paham? Dari sini sudah